Akhirnya gue kembali lagi di penghujung Merkuri retrograde ya, sebelum kita masuk ke Februari. Nah, energi di bulan Februari ini adalah yang paling utama. Venus goes direct ya. Dia meninggalkan retrograde tanggal 29 Januari ya. Tanggal 1-nya itu ada new moon di Aquarius, dan tanggal 3 Merkurinya juga balik ke direct, meninggalkan retrograde. Nah, tanggal 17 itu ada purnama di Leo. Kita lihat apa dampaknya untuk setiap zodiak. Hai Leo, mendatang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di Februari awal. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Kalau nggak sesuai, coba nonton rising sign kalian, sun sign, dan juga moon sign kalian ya. Untuk cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Leo, kalian welcome untuk join, karena energi kita suka ketukar. Jadi mungkin banget energi kalian pesannya bisa untuk kalian gitu maksud gue. Oke, lanjut aja ya. Dengan wisdom of the oracle, kita lihat main energi Leo di Februari awal. Go the distance. Go the distance kebalik. Milk and honey under the deck. Go the distance kebalik. Jadi kalau ini tegak, artinya kalian sudah siap berjaga jarak, jaga jarak. Kalau tegak, tapi kalian dapatnya kebalik, artinya kalian belum siap atau kalian belum mampu untuk ambil jarak, untuk jaga jarak. Alam bawah sadar kalian, milk and honey, kalian sudah hampir, istilahnya kalau kalian sekarang masih dalam masa-masa kesulitan ya, kalian sudah sampai di ujung, kalian udah bisa ngelihat cahaya di ujung tunnel. Masa kesulitan itu sudah hampir berakhir. Jadi ya kalian lagi nunggu saat-saat yang tepat untuk jaga jarak, untuk ambil distance. Langsung ke tarot ya. Seperti biasa, Lucky Tarot untuk bacaan bulanan ya. Ini 12 zodiak. 12 zodiak maksud gue pakai Mayor Arcana ya, yang penting-penting aja, mewakili 12 rumah zodiak ya. Kalau kalian belum terbiasa nonton gue saranin untuk nonton playlist gue tentang apa sih rumah astrologi, 12 rumah astrologi itu ya. Nah, karena di situ kalian juga bisa membantu kalian untuk memahami bagaimana gue membaca tarot. Oke? Langsung aja ya. Apa yang Leo perlu ketahui di Februari awal? Rumah pertama, bagaimana kesan orang lain terhadap kalian dan bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri. Kalian dapat The Emperor. Rumah kedua tentang kepemilikan, tentang harta benda, tentang nilai. Bagaimana kalian menilai, menghargai diri kalian sendiri dan juga orang lain. Kalian dapat The Magician. Rumah ketiga tentang persepsi, mindset, komunikasi kalian dan aktivitas sosial, juga pengetahuan dan pengalaman kalian hingga saat ini, juga higher learning. Kalian dapat The Devil. Rumah keempat tentang home, family, tradisi dan emotional security, kalian dapat The Fool. Rumah kelima tentang bagaimana kalian having fun,
tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri, tentang romance, love affairs, tentang bisnis atau project yang kalian kerjakan, juga tentang anak-anak dan masa kecil kalian dapat the moon. Rumah ke-6 tentang kebiasaan kalian dalam keseharian, ya, tentang kesehatan, tentang bagaimana kalian melayani orang lain, kalian dapat the chariot. Rumah ke-7 tentang relationship atau partnership, ya, profesional atau personal, kalian dapat the wheel of fortune. Rumah ke-8 tentang bagaimana kalian berbagi, entah itu dalam kebersamaan, entah itu milik bersama, bisa jadi finansial, properti, warisan, bahkan ideologi, ya. Warisan, pajak, ya. Juga tentang kontrol dan kuasa, kalian dapat high priestess. Rumah ke-9 tentang bagaimana kalian melampaui batas-batas diri kalian sendiri, tentang travel, tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau baru, tentang segala perbedaan yang ada, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, tentang hukum, juga higher education, kalian dapat di Hierophant. Rumah ke-10 tentang karir, reputasi, long term goals, jangka panjang kalian, apa sih, misi atau mimpi, goal kalian dalam jangka panjang tuh ya apa, dan juga tentang status sosial kalian dapat the lovers. Rumah ke-11 tentang pertemanan, network, aspirasi kalian terhadap lingkungan kalian sendiri, harapan-harapan kalian dapat the tower. Rumah ke-12 tentang tentang karma, ending, closure, alam bawah sadar kalian, dan limiting beliefs, kepercayaan atau nggak keyakinan kalian yang membatasi diri kalian sendiri, kalian dapat the hermit. Alam bawah sadar kalian judgment. Rumah pertama, kesan orang lain terhadap kalian atau bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian, kalian the emperor. The emperor ini dia raja ya, dia tahu nasib dan hidupnya itu ada di kendalinya dia, Leo gitu loh, ya kan. Tapi ini energi Aries, kalian mempunyai nilai, kalian tindakan kalian selalu tahu bagaimana bersikap, ya. Dan kalian bersikap berdasarkan nilai, komitmen, kalian punya komitmen yang kalian pegang. Itu bagaimana orang lain melihat kalian. Rumah kedua tentang kepemilikan, ya, tentang harta benda, tentang bagaimana kalian menilai, menghargai diri kalian sendiri dan juga orang lain, kalian dapat the magician. Kalian sanggup menciptakan atau merealisasikan apapun mimpi kalian menjadi nyata. Ini energi Merkuri lagi retrograde ya, di Capricorn saat ini, tapi sampai tanggal 3 doang, habis itu dia direct. Artinya Merkuri di Capricorn buat kalian itu, kalian sedang mencoba mengendalikan, mengkontrol diri kalian sendiri, ya, dalam hal kepemilikan harta benda dan penghasilan whatever itu, bagaimana kalian menilai, ya, untuk menciptakan, untuk mampu merealisasikan mimpi-mimpi kalian. Dan kalian mampu, kalian sadari kalau kalian mampu, karena kalian sebagai the emperor ya, kalian tahu bagaimana bersikap. Rumah ketiga tentang mindset, persepsi, komunikasi kalian terhadap orang-orang lingkungan terdekat kalian, aktivitas sosial, juga pengalaman dan pengetahuan kalian hingga saat ini, kalian dapat the devil.
The Devil. Kalian masih terikat dengan cerita lama, memori lama. Kalian masih terikat, itu artinya kalian masih ada takut-takutnya gitu untuk melampaui batas-batas apapun yang kalian sudah pahami. Ini energi Capricorn. Lagi-lagi kalian sedang mengevaluasi persepsi kalian sendiri ya, karena Merkuri lagi di Capricorn, Pluto lagi di Capricorn, dan Venus retrograde juga lagi di Capricorn. Jadi Venus itu tentang money, relationship, dan bagaimana kalian menilai. Itu lagi dievaluasi untuk perubahan-perubahan yang kalian ingin ciptakan. Dan Merkuri itu persepsi dan mindset kalian sendiri juga yang kalian lagi evaluasi. Jadi intinya sih semuanya intinya sih semuanya lagi dievaluasi untuk menciptakan perubahan-perubahan dari dalam diri kalian sendiri dengan energi The Devil di sini, sehingga kalian bisa mampu untuk moving forward ya, untuk terus move on gitu. Rumah keempat tentang home, family, tradisi, dan juga emotional security. Kalian dapat the Fool. Kalian siap memulai sesuatu yang baru, apapun itu resikonya. Ini energi Aries. Mungkin ada yang mau merit lagi, mungkin ada yang mau merit gitu. Mungkin ada yang mau pindah rumah ya. Ini kan tentang home, family, dan tradisi ya. Yang jelas kalian siap, kalian akan siap untuk memulai sesuatu yang baru, komitmen baru ya. Entah itu kontrakan baru, bisa jadi. Untuk rumah kelima tentang bagaimana kalian having fun, tentang romance, tentang masa anak-anak atau anak-anak itu sendiri ya. Kalian dapat the Moon. Ini energi Pisces juga atau Cancer. Kalian mencoba mempelajari lagi. Kalian lagi banyak diam. Kalian lagi mendalami secara spiritual juga. Entah itu relationship, entah itu romance, entah itu anak-anak. Kalian mencoba mendalami rasa, intuisi, naluri kalian sendiri. Untuk rumah keenam, di kebiasaan kalian dalam keseharian, kesehatan, dan bagaimana kalian melayani orang lain ya, kalian dapat the Chariot. Kalian lagi suka menyendiri, mengisolasi diri ya. Kalian lagi mengevaluasi itu semua, entah itu masalah finansial, entah itu masalah relationship, mindset kalian sendiri, bagaimana kalian bertindak dalam keseharian dan kebiasaan-kebiasaan kalian. Kalian lagi merenung, kalian lagi menyendiri, kalian lagi meditasi, kalian lagi mencoba mengendalikan diri kalian sendiri untuk mampu moving on. Dan menciptakan perubahan-perubahan. Untuk masalah untuk rumah 7, untuk relationship atau partnership, entah itu profesional, entah itu personal, kalian dapat the Wheel of Fortune. Energi Jupiter, karma spiritual, karma baik lah ya. Jupiter lagi ada di Pisces. Di rumahnya Pisces ada kalian silence. Kalian lagi banyak diam ya.
kalian mencoba untuk mendalami spiritual mungkin. Kalian mencoba untuk melampaui batas-batas kalian sendiri, entah itu dalam relationship, ya, partnership. Rumah ke-8 tentang bagaimana kalian berbagi, entah itu dalam kebersamaan, entah itu milik bersama sifatnya, finansial, properti, warisan, pajak, ideologi, control power. Kalian dapat high priestess di rumahnya. Ini energi Pisces dan di rumahnya Pisces itu sendiri. Dan ini juga di rumah ini juga tentang occult, segala sesuatu yang sifatnya tabu atau mistis. Lihat gambarnya aja deh gitu ya. Kalian lagi baca buku, kalian lagi merenung, kalian lagi ingin mendalami ya, naluri kalian sendiri, batin kalian sendiri. Secara spiritual kalian ingin berbagi. By the way guys, tahu gak sih kalau kalian ngeliat ada sesuatu yang berbeda di meja gue ini ya, karena gue sekarang sukanya ngopi dan ngerokok. Sekarang ngopinya gue beda. Ini ya. Bentuknya tembakau tapi rasanya kopi ya kan. Sekalian endorse bisnis sampingan ya enggak, namanya Ombako cuy. Ntar dicek-cek aja di Google aja. Anyway, langsung aja ya. Ke rumah 9 tentang bagaimana kalian melampaui batas-batas diri kalian sendiri, tentang segala sesuatu yang sifatnya baru atau asing ya, foreign, tentang travel, tentang perbedaan budaya, agama dan latar belakang, tentang hukum dan juga higher learning. Kalian dapat the Hierophant, energi Taurus. Di Taurus ya, sekarang itu ada North Nodes, takdir. Ada juga Uranus, yaitu keunikan diri kita sendiri ya. Jadi kalian komit untuk menjadi diri kalian sendiri intinya gitu. Kalian pegang teguh nilai-nilai yang kadang itu juga membatasi diri kita sendiri. Karena kebanyakan ya kita sadarin gak sadarin ya, yang menghadang kita, rintangan kita itu adalah ideologi kita sendiri. Yang musuh terbesar kita adalah nilai kita sendiri, pemahaman kita itu tentang siapa diri kita yang sebenarnya sudah berevolusi, sudah berkembang, tidak lagi seperti yang kemarin kita yakini siapa diri kita. Di rumahnya Taurus itu ada, mungkin kalian dihadapkan pada pilihan ya, pilihan tentang karir, status sosial, reputasi kalian sendiri ya. Yang mungkin kalian diminta untuk ngambil keputusan. Ya sadarin aja tentang nilai-nilai yang kita pegang itu, ideologi kita sendiri. Jangan sampai itu malah menghambat kita sendiri untuk menjadi yang lebih baik dan optimal. Anyway, rumah ke-10 tentang karir, reputasi, status sosial dan long term goal. Kalian dapat the Lovers. Ini energi Gemini. Kalian punya pilihan di karir, reputasi dan status sosial. Tapi kalian lagi mengevaluasi semuanya itu kan. Jadi kalian lagi bercermin. Mungkin kalian sudah nggak sabar lagi untuk menciptakan perubahan-perubahan ya, melakukan hal-hal yang baru.
bahkan mungkin sifatnya shocking buat orang lain karena ini ini energi Gemini ya. Hal-hal yang udah kalian tahan banget gitu, kalian udah siap meledak gitu lah kurang lebih ya. Dan ini energi Gemini, di rumahnya Gemini ada apa? Di rumah ke-11 ya. Itu di rumahnya Gemini buat kalian tentang aspirasi kalian terhadap lingkungan kalian sendiri, tentang network kalian, pertemanan kalian ya, tentang mimpi-mimpi secara sosial gitu yang sifatnya lebih society gitu. Kalian dapat The Tower. Ini di rumahnya Gemini kalian dapat The Tower. The Tower itu energi Mars ada di Capricorn. Kalian mencoba untuk mengkontrol diri kalian sendiri. Kalian mungkin udah nggak tahan ya, beneran deh, kalian nggak tahan untuk meledak. The Tower tuh siap meledak. Perubahan dalam keseharian dan perubahan yang nyata yang sifatnya mungkin shocking buat orang lain. Mars di Capricorn ya. Kalian akan mulai bertindak sih. Mars di Aquarius itu kapan? Mars di Aquarius itu kapan? Oh ya, Maret. Kurang lebih Maret lah kalian mungkin akan mulai bertindak. Tanggal 6 Maret dia masuk ke Aquarius. Dan di rumah ke-12, rumah terakhir tentang karma, ending, closure, alam bawah sadar, dan kepercayaan atau keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri, kalian dapat The Hermit. Yap, kalian lagi mengisolasi diri, mengurung diri ya, lagi merenung, lagi meditasi untuk mencari jawaban-jawaban dari dalam diri kalian sendiri, pencerahan. Dan itu energinya Virgo, dan itu di rumahnya Virgo itu sendiri. Okay. Alam bawah sadar kalian, Judgment. Kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri apapun yang janggal, yang ganjel ya. Kalau mungkin kalian sudah salah menilai di masa lalu, kalian diberi kesempatan kedua untuk memperbaikinya dengan pendekatan yang berbeda. Ini energi Scorpio, Leo, Virgo, Libra. Yaitu ini rumahnya Scorpio itu di rumah keempat buat kalian, tentang home, family, tradisi, dan emotional security kalian, dimana kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Entah komitmen baru, entah rumah baru, properti baru ya. Bahkan nilai-nilai tradisi yang baru mungkin kalian ingin ciptakan. Why not? Oke, udah segitu aja dari tarotnya. Langsung ke Lenormand ya. Apa sih yang terjadi pada Leo di Februari awal? Nah, 3 kartu aja. Lenormand. Oke, 3 kartu aja untuk Leo di Februari awal. Apa yang terjadi? Anchor, Stair, Polar Bear, Under the Deck, The Owl. Jantung bacaan kalian adalah Stair. Ini pilihan. Kalian dihadapkan pada pilihan. Kalian diminta untuk menentukan pilihan kalian sendiri tentang yang namanya pilihan itu mungkin tentang stabilitas ya, stabilitas dan finansial, atau ini juga sifatnya seorang ibu. Polar Bear ini tentang ibu.
mother figure, figur ibu ya. Alam bawah sadar kalian, the owl ini burung, ini adalah pembawa pesan dari alam spiritual. Karena burung hantu ya, dia selalu terjaga di malam hari. Dia membawa pesan dari alam sana yang mungkin sifatnya tentang komitmen ya. Ini ring ini adalah komitmen, kontrak, juga karma, pembayaran. Dan di bawahnya ada storm, transformasi, perubahan. Oke? Itu yang akan terjadi. Kalian akan menentukan pilihan. Kalian diminta untuk mengambil keputusan. Kita lihat petunjuk apa dari semesta untuk Leo di Februari awal. Rattle kebalik ya. Rattle kalau tegak dia itu mempunyai, jadi kalian kalau tegak itu kalian dapat alat dari semesta yang kalian bisa gunakan, walaupun kalian harus hati-hati tetap dalam menggunakannya, karena kalian punya kuasa, diberikan kuasa untuk menggunakannya, walaupun itu bisa menyakiti orang lain. Kalau itu demi kebaikan, why not? Kenapa enggak? Karena kalian tahu sedalam-dalamnya diri kalian sendiri. Yang namanya kebaikan apapun itu ya sifatnya sangat personal. Prioritasnya di mana? Diri kalian atau orang lain? Nah, masalahnya ini kalian dapat kebalik. Kalian belum mampu menggunakan alat yang diberikan atau kuasa yang diberikan itu untuk mengambil keputusan. Alam bawah sadarnya circle, lagi-lagi karma. Kalian masih muter-muter di situ. Ini tribu, dimana kita itu satu ya. Kita semua itu adalah satu. Jangan pernah takut kehilangan, karena kehilangan apapun kita itu kita akan ketemu lagi dengan tribunya gitu, dengan sesamanya gitu. Kita nggak akan pernah sendiri. Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau ingat ya, ini cuman general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau pingin sesuai, personal reading aja. Oke, kontak gue di box description gue itu ada bagaimana kontak gue. Oke.